Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipari Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika G Surabaya dengan NRP 3120500046. Pada video kali ini saya akan memberi tutorial pengerjaan PKE 7.41 Packet Tracer dengan judul implement DHCP versi 4. Untuk itu langsung saja. Di sini bisa kita lihat diberi PT activity-nya seperti biasa, yang mana berisi informasi yang akan berguna nantinya. Di sini kita lihat ada judul dari PKA kali ini, yaitu Packet Tracer Implement DHCP versi 4, dan kita diberi addressing table yang nanti akan kita gunakan juga. Kemudian kita diberitahu objektifnya, yaitu terdiri dari 3 part ya. Part pertama itu kita melakukan konfigurasi sebuah router sebagai DHCP servernya. Lalu part kedua kita konfigurasi DHCP relay. Lalu part ketiga kita mengkonfigurasi sebuah router sebagai DHCP kliennya. Oke, untuk itu langsung saja ke instructionnya. Kita masuk ke part 1, yang mana kita melakukan konfigurasi terhadap sebuah router sebagai DHCP server. Adapun step pertamanya itu melakukan konfigurasi IP versi 4-nya ya, alamat IP 4. Nah, kita melakukan konfigurasi yaitu pertama 10 address dari R1. Berarti kita menggunakan address ya, 10 address dari R1. Berarti kalau ini default gateway-nya 192.168.10.0 ya, berarti titik 0.0, berarti kita gunakan 192.168.10.0. Kemudian L3 juga ya. Nah, semua bagian dari address harus menjadi harus diperbolehkan ya menjadi DHCP address pool-nya. Oke, itu langsung saja kita akses R2-nya. Kita jadikan ini sebagai DHCP-nya ya. Pertama-tama kita enablekan dulu. Lalu kita akan masuk ke config terminal. Oke, kita sudah masuk ke config terminal. Di sini pertama-tama kita buat IP DHCP-nya, IP DHCP. Nah, di sini kita bisa exclude address ataupun pool atau relay. Kita tadi sesuai di tadi diarahkan kita menggunakan exclude ya. Jadi kita gunakan exclude address. Oke, kita gunakan exclude. Kemudian di sini kita diminta IP terendahnya, yaitu IP terendah, yaitu pertama kita konfigurasikan untuk R1 dulu ya. IP terendahnya kita buat tadi 10 IP pertama, berarti paling rendah itu dia 192.168.10.1, dan nanti yang paling tingginya kita buat dia menjadi 10 karena hanya 10 IP ya, pertama. Oke, 192.168.10.1 sesuai ya dengan ini. Kemudian kita tengok lagi di sini IP tertingginya ya. IP tertingginya kita gunakan 192.168, yaitu 10 pertama berarti 10. 192.168 10. Nah, jadi seperti ini sudah. Kemudian kita ke exclude-kan lagi di bagian R3. Kita lihat di R3 yaitu IP diawali dengan 30. Berarti paling rendahnya itu 192.168.30.1, dan yang paling tinggi itu 192.168.30.10. Oke. Kita sudah mengkonfigurasikan exclude IP 4 addressnya ke dalam router 2. Sekarang kita cek dulu bagaimana objektifnya. Kita cek terlebih dahulu. Di sini kita lihat sudah ada perkembangannya 5%. Lalu kita masuk ke step 2, di mana kita membuat sebuah DHCP pool di R2 untuk R1 dan untuk LAN R1. Ya, kita membuat DHCP pool dengan nama R1 LAN. Nama harus sesuai ya, nama poolnya harus sesuai dengan nilai yang diminta untuk mendapatkan kredit ya dari konfigurasi. Jadi completionnya biar naik harus disesuaikan, tidak boleh berbeda.
Lalu kita melakukan konfigurasi DHCP poolnya itu memasukkan network address, default gateway, dan IP address dari DNS servernya. Berarti kita memasukkan network address ya dari router satu ini. Kita lihat di sini network addressnya itu 192.168 ya, ini 10.0 prefix 24. Kemudian routernya router default gateway-nya itu IP pertama ya dari 192.168.10.1 nya. Dan untuk DNS servernya kita lihat dulu di sini DNS server ya, IP-nya berapa. Di sini DNS server IP-nya 192.168.20.254. Jadi coba saya copy dulu ya. Nanti kita tinggal pastekan IP-nya. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke R2. Kita buat sebuah IP DHCP pool ya. Kita buat IP DHCP pool dengan nama tadi R1 LAN. Oke. Setelah itu kita kasih networknya terlebih dahulu, yaitu networknya 192.168.10.0. Lalu subnet masknya kita kasih 255 karena prefix 24 berarti 255.255.255.0. Oke. Networknya sudah sesuai 192.168.10.0, 255.255.255.0. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan default routernya ya. Default router. Oke, default routernya kita kasih IP pertama dari 192.168.10 dan kita kasih 1. Nah, karena IP pertamanya, jadi ini dia default gateway-nya. Oke. Untuk router 1 jadi sebagai default gateway-nya. Kemudian kita kasih DNS servernya ya. Yang sesuai tadi yang di address table-nya, DNS servernya itu IP-nya itu tinggal saya pastikan aja, yaitu 192.168.20.254. Oke, DNS server sudah terisi. Maka untuk step kedua sudah selesai. Kita cek lagi ya, sudah berapa persen. Di sini bisa kita lihat 20% ada peningkatan, berarti sudah sesuai. Lalu kita ke step ketiganya ya, kita membuat DHCP pool juga terhadap R2 dengan nama R3 LAN. DHCP pool di R2 terhadap R3 LAN ya. Namanya R3 LAN harus sesuai ya, karena ini kan sensitif, jadi tidak boleh beda hurufnya, harus huruf kapital semua. Lalu kita mengkonfigurasi DHCP poolnya, memasukkan network address, default gateway, dan IP address dari DNS servernya. Berarti sama seperti sebelumnya. Kita exit dulu ya yang di sini. Kita exit. Oke, kita kasih IP DHCP-nya tadi dengan nama R3 LAN. Oke, tidak boleh salah. R3 LAN, kita enter. Kemudian kita kasih networknya. Kita lihat di sini networknya itu 192.168.30.0 ya. 192.168.30.0 dan prefixnya masih sama 24 berarti 255.255.255.0. Oke, network sudah sesuai. Kemudian default routernya, default router yaitu IP pertama ya dari 192.168.30.0-nya, IP pertamanya itu 30.1. Nah, 192.168.30.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya ya. DNS servernya tadi tinggal kita paste aja. Nah, ini di IP-nya ya 192.168.20.254. Oke, sudah. Maka step 3 sudah selesai dan part 1 sudah selesai kita kerjakan. Maka di sini ada peningkat juga 35%. Kemudian kita masuk ke part 2 ya. Di part 2 di step pertama kita diminta mengkonfigurasi R1 dan R3 sebagai DHCP relay agent. Berarti kita bermain di R1 dan R3. Pertama kita masuk ke R1 dulu ya. Kita masuk ke R1. Oke, kita enablekan. Lalu kita masuk config terminal. Di config terminal kita akses dulu ya interface-nya, yaitu
interface ke DNS servernya ya. Itu gigabit 0. Berarti kita akses dulu. Kita akses. Kita akses ya. Oke, ini kita akses interface gigabit 0/0. Oke, kita sedang mengaksesnya. Kemudian kita memerlukan helper address. Nah, helper address itu adalah IP dari router 1 ke router 2 jadi IP yang ada di serial 000 nih. Kita coba cek dulu IP-nya di serial 00. Kita buka address table-nya ya, yaitu 10.1.2.1.2. Jadi ini kita gunakan sebagai IP helper address-nya. Jadi IP yang dikirim, IP yang dituju dari R1 ke R2. Oke, sudah saya copy. Kemudian kita masuk ke router 1 tadi. Kita kasih IP address helper address-nya. IP helper address. Nah, kita kasih IP tadi ya, 10 berapa tadi? 10.1.1.2. Nah, seperti ini. Maka untuk R1 sudah selesai. Oke, sudah DHCP relay agent dia ya. Oke, kemudian selanjutnya kita mengakses R3-nya. Kita sama seperti sebelumnya ya. Kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita ke config terminal. Kemudian kita akses ya interface ke DNS servernya, yaitu di interface gigabit Ethernet 0/0 ya. Nanti kita akses gigabit Ethernet 0/0. Oke, kemudian kita kasih IP helper address-nya. Helper. Nah, ini kita cek lagi IP helper address ya. Untuk ini serial berapa ya dari R3 ke R2? Yaitu serial 001. Berarti kita gunakan IP address itu serial 001 ya, ini 10.2.2.2. Oke, saya copy dulu. Oke, sudah di copy ya. Sudah di copy. Selanjutnya kita ke R3-nya tadi. Kita kasih IP address-nya tadi. Ya, 10. Coba, nah ini 10.2.2.2. Maka step 1 sudah selesai. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu ke step 2. Step 2 dari part 2. Yaitu dimana kita diminta untuk men-set PC 1 dan PC 2 untuk menerima IP addressing-nya, information dari DHCP. Oke. Kita kasih ya. Kita akses ke desktopnya. Lalu kita set dia sebagai DHCP-nya. Oke, DHCP. Oke, sudah menerima dia ya. Lihat di sini otomatis terisi. Kemudian ke PC 2-nya. Kita lihat apakah sudah terisi juga. Oke, sudah. Nah, DHCP request successful. Lalu kita ke step selanjutnya. Di sini bisa kita lihat completion-nya naik 70%. Jadi kita masuk ke part 3, kita diminta mengkonfigurasi R2 sebagai DHCP kliennya juga. Jadi dia bersifat DHCP server dan juga bersifat DHCP client. Oke. Yang mana kita mengkonfigurasi gigabit Ethernet 01 interface-nya di R2 untuk menerima IP address dari DHCP. Oke, berarti dia menerima dari DHCP-nya tadi ya. Untuk itu kita kemudian di step keduanya kita diminta mengaktifkan interface-nya. Oke, kita masuk ke R2-nya ya. Kita masuk ke R2. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita akses interface gigabit /01 ya. Gigabit Ethernet 01. Oke, sudah kita akses. Lalu kita buat dia menerima IP address DHCP-nya. Oke, kita tidak perlu mengisi IP address-nya karena DHCP maka otomatis dia dinamik. Lalu kita no shutdown-kan. No shutdown. Oke, sudah. Maka sudah selesai konfigurasi kita.
Kita coba ya, compressionnya sudah 100%. Lalu kita coba akses ya ke internet ya, misalnya cisco.com ya, kita coba akses ini webnya, kita akses www.cisco.com. Oke, kita klik go. Coba bentar ya, kita ping request timeout ya. Coba kita ping dulu ya, kita lakukan ping saja. Kita lakukan ping ke terminal, ke command prompt, kita ping ke www.cisco.com. Nah ini destination, tidak bisa ya, berarti coba kita ke DNS servernya saja ya. Kita coba ping ke DNS servernya tadi, kita cek dulu. Kita cek DNS servernya itu IP-nya ini ya, kita copy saja. Kita coba akses pingnya ya. Oke, dia diterima dari play ya dari DNS server. Lalu kita coba ping ke PC satunya. Oke, jadi ke DNS server sudah selesai pengepingan, berarti menandakan bahwa DHCP-nya ini berhasil ya, bisa connect ke DNS servernya. Dan begitu berakhirlah video yang saya buat ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.